Pengamat militer Kondi Rahakundini Bakri menilai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka oleh KPK aneh dan tidak jelas. Ia pun prihatin atas kasus yang menjerat sahabat karibnya tersebut. Tentang kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong. Prihatinnya apa? Beliau sahabat saya gitu kan. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau juga teman seperjuangan saat beliau proses doktor. Ada kebanggaan kan kalau teman kita itu jadi pinter dan kita saling belajar. Tapi gini, kalau tentang kasus KPK ya, saya nggak akan ikut campur. Tetapi begini, buat saya itu aneh. Udah seperti macam apa saja kasusnya sampai diumumkan harus pas malam Natal gitu kan. Sementara kasusnya itu juga nggak jelas. Kalau sampai saya tuh kalau dibilang tuh kasusnya sama sekali nggak jelas. Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar, kakak beradik itu, anaknya sih itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2022. Terus apalagi Pak Airlangga Hartarto, terus Muis itu, ya, Sandra Dewi, yang mengulik kemarahan masyarakat karena pajak banget korupsinya 300 triliun cuma 6 tahun. Aduh please deh. Siapa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi. Cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan bukan menggelapkan, bahasa itu menyuap. Nah, sampai harus malam Natal dipanggil gitu. Sementara semua orang tahu dong beliau Katolik, dan mengganggu keterangan beliau malam Natal. Ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras ya kan. Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam tahun baru, mau malam Idul Fitri. Nah, coba kita tunggu nih. Mungkin kita positif thinking dong. Tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK. Kemudian juga mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi juga yang lainnya. Tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat, bukan siapa-siapa, dan saya nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong, toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Meskipun para cacing cau bilang Bukon itu tukang fitnah, Bukon itu tukang gosip. Bener nggak tapi yang saya ngomong? Sih. Jadi begitu ya kawan-kawan. Menunjukkan, mengindikasikan bahwa persiapan untuk perang data, perang isu, bahkan perang kasus memang sudah matang. Nah, karena itu kalau Ibu Koni menunjukkan dengan saksama bahwa peristiwa-peristiwa yang mungkin akan dicicil di dalam perseteruan antara Pak Hasto dengan Pak Jokowi itu pasti akan memunculkan banyak spekulasi, terutama spekulasi tentang 10 tahun Jokowi memerintah itu seluruh data pasti ada di PDIP itu, dan itu juga yang membuat kita dari awal mengetahui bahwa Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan saudara Hasto. Hasto sebagai sekjen paham dari jarak fenomenologi yang paling dekat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dalam hati mungkin Pak Hasto bilang, I know what you did last summer. Aku tahulah apa yang Anda lakukan di musim panas yang lalu. Kira-kira itu, saya mengutip judul film aja tuh. Jadi Pak Jokowi tentu tahu bahwa suatu waktu akan ada duel isu, duel skandal misalnya. Jadi sebetulnya Republik Indonesia harus sudah bersiap-siap untuk mengikuti dramaturgi yang panjang ini, yang dimulai dari keinginan Pak Jokowi untuk mengacak-acak PDIP.
Itu salahnya atau bukan, atau anggap aja itu konyolnya. Kalau seorang yang berkuasa bertahun-tahun itu akhirnya tidak mampu lagi menahan ambisinya untuk merusak partai yang bagi dia itu bersarang seluruh rahasia hidup dia tuh. Maksudnya rahasia hidup publik dia tuh, yang sangat mungkin juga ada rahasia hidup privatnya. Dan jenis dokumen apa sih yang dipegang oleh Ibu Kony itu? Yang tertulis, oke, video mungkin, bukti-bukti, ya orang menduga gratifikasi misalnya ini. Tapi tetap kita tahu bahwa politik itu selalu harus dibaca dalam dua lapis. Lapis pertama adalah apa yang ditampilkan, lapis kedua adalah apa yang akan disusulkan untuk membatalkan apa yang ditampilkan, kan itu intinya tuh. Bahkan ada lapis ketiga untuk membatalkan lapis kedua, begitu seterusnya sampai akhirnya terbaca secara lengkap bahwa sebetulnya satu sampai seterusnya itu ada satu rangkaian. Nah, ini yang juga jadi bahan spekulasi. Apakah kalau KPK menduga bahwa dokumen-dokumen itu akan mendebarkan KPK, apakah KPK akan lanjut dengan kasus ini? Kalau ternyata dalam 1-2 hari kemudian KPK mulai cari cara untuk melemahkan positioning dia sendiri dengan mulai kalimat-kalimat negosiasi, itu petunjuk pertama bahwa seluruh dokumen yang ada pada Ibu Kony itu betul-betul otentik, dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi. Kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Dalam hal ini Ibu Kony memberi semacam jaminan bahwa apa yang dia ketahui itu adalah tentang sesuatu yang menyangkut kekuasaan Pak Jokowi. Kan dia sebut di situ soal-soal yang kita tahu secara pemberitaan, tetapi untuk Ibu Kony lebih punya kedalaman dalam soal apa yang diketahui oleh publik. Jadi itu yang kita sebut dari awal sebagai dilema dari KPK. Nah, kalau dia mau terusin, maka konsekuensinya KPK mungkin harus panggil anak-anak presiden, itu yang diindikasikan oleh Ibu Mega, atau mungkin juga Ibu Iriana mungkin akan jadi dipanggil KPK bila ada dokumen yang menyangkut keluarga presiden. Kan semua itu indikasi yang menunjukkan bahwa memang bukti-bukti itu tidak sekedar bukti yang akan disodorkan oleh KPK, tapi bukti yang bahkan bisa disodorkan oleh pihak ketiga tuh, dalam hal ini adalah Ibu Kony.